Coba dong perkenalin diri masing-masing ya. Hai semuanya, nama aku Nanda Arshinta. Ya, sekarang lagi aktif di YouTube dan Instagram. Instagram aku @nanda_aresiente dan YouTube aku Nanda Arshinta. Halo semuanya, nama aku Cian Titan Tyra on Instagram and on YouTube and on TikTok. Karena dengar-dengar sekarang all the cool kids udah di TikTok. Oh yeah. So, yeah. And we are pretty real 입니다. 안녕하세요, 여러분. Interstellar in the house for the concho. I'm the Japanese one. If you don't remember me, I am the Japanese one. Hey. Halo semuanya, aku Minyo. I'm the Sundanese one. I'm the hidup aing kumaha aing baby. Aku di YouTube dan di Instagram. Apalagi? Udah. You're on TikTok. Oh yeah, I'm on TikTok. Mad Minyo. Being mad. Manager. Not really. Yeah. Guys, I'm Ron. Apa tuh? But I'm also a basic bitch. I make dope shit. By the way, guys, congratulations on the Pretty Real second anniversary. Yay! Woo! Udah 2 tahun, guys. Long last. Aku mau tanya-tanya dong, boleh nggak sih kakak-kakak tanya-tanya nih? Nggak boleh. Boleh, kakak. Ya udah, Mulai dari Nanda, pertanyaan. kegiatan kalian sekarang apa sih yang kayak wow gitu, kayak bikin kayak orang tuh kayak wah hebat banget nih kakak-kakakku gitu. Tadi dari Nanda, sekarang dari Ramen dong. Ayo. I'm still making music. Gue baru keluarin lagu kemarin juga Rasina, and then I'm gonna release another one. And ini keluarnya kapan? Gue mau tanya, karena ini mempengaruhi apa yang mau gue kasih tahu. I think day after tomorrow. Oh, okay, that's it. That's it. I'm sorry. Pinyo. Aku bikin konten aja di rumah, of course. Semua orang lagi di rumah aja. And sama palingan lagi menekuni nggak hobi baru sih. Sebenarnya hobi gue yang lama, yaitu ngelukis dan lain-lain. Lebih ke kayak fine art. So, aku lagi coba untuk cari medium lain untuk berkreasi sih sebenarnya. So far. Seperti itu. A new challenge. Yeah. Kamaru. Jadi gue sih ya bikin konten aja gitu di TikTok kan. Dia setiap kali bikin makeup look ya diusahakan ada transisinya ya kan. Mantap. Anak transitionnya deh. Satu postnya di Instagram dan di TikTok. Gini ya, Terus gitu. wishful thinking gitu kan, ngurusin anak-anakku di rumah gitu, nyusuin gitu deh. Berat. Tits. How about you? Sibuk second day gitu. Bentar lagi akan launching produk, jadi that's it juga ya, kayak Ramen sebelumnya. Trying to make content, tapi kayaknya tuh kayak susah banget cari inspirasi di rumah, jadi bener-bener harus se-brainstorming itu sih, masih vlogging hampir tiap hari buat YouTube, berusaha kayak bikin konten se-interesting mungkin lah, kayak nemenin teman-teman yang juga di rumah. So like I always make vlogs yang ya udah panjang nggak apa-apa, lu nggak fully nonton nggak apa-apa, yang penting gue nemenin lu aja sambil lu ngapain gitu. That's kind of what I've been doing. Yes. Wow. Nancy. Nanda Arshinta tahun 2020 ini sangat berbeda. Ya benar. Nah, sebenarnya dari gugus berapa? Tarak takdung. Aku baru keluar dari zona nyaman, nemuin konsep baru kayak ya exploring makeup, face painting, baru. Pasangan I baru. actually Ya, like your creation, Nanda. Lucu banget. Dude.
I was mean. Thank you. Lagi seneng bikin konten aja sih, selama di rumah aja. Mau nanya lagi nih Kak, kalian tuh pada main TikTok nggak sih Kak? Ada di TikTok nggak? Main Kak. Pertanyaannya Main TikTok nih, aku udah follow kalian semua juga di TikTok ya. By the way. Nah, dan kemarin tuh kan di TikTok lagi lagu kalian tuh viral lagi gitu loh, Nah, ini Kak. gara-gara siapa ini? Ini viral lagi Kak. Gitu. Dan Resopo. shaming jadi bawa awareness yang oke banget gitu loh, Kak. Sebenarnya ini tuh gara-gara satu orang sih, bukan teman kita. Siapa ayo? Siapa coba? ayo. Oh, gue tahu gara-gara Yang the siapa. whole body shaming movement. Eta. Si Eta. Ya, gara-gara orang itu si Nobu Voldemort. ke-trigger kok gue sampai nangis ya gue lebay. Enggak apa-apa. Serius lo menangis? Gue nangis lah. Gue sampai kayak Oh, ini nyampe gitu. sini gitu ya? Iya, kayak gitu kan. Right. Okay. Terus tiba-tiba gue lihat sebenarnya tuh sebelum gue bikin itu gue lihat orang-orang di FYP gue tuh banyak yang buat Pakistan itu, gue kayak lah gitu kan. Terus jadinya gue iseng aja juga buat gitu kan. Ya udah gue kasihin aja iseng hashtag stop body shaming gara-gara si Nobu itu. Tapi bagus Kayak banget jadinya kan lagu kalian tuh memberikan awareness untuk jadi diri sendiri gitu loh, untuk ada unsur feminisnya gitu. Kayak kita semua kan perempuan, seharusnya tuh perempuan tuh saling mendukung, bener nggak guys? Bukan menjatuhkan. Pokoknya sekarang orang-orang jadi tahu lagi kan tentang lagu Pretty Real. Cerita dong Kak, kayak ada nggak sih kayak momen-momen rame, seru gitu yang bikin lucu, ketawa gitu. Lagu ini kayak pas lagi produce lagunya Kak, atau pas syuting music videonya Kak, gitu. Ada yang mau ke kamar mandi, nggak ada yang harus ngetes sesuatu, ada yang nggak nyala. Sorry. Oh iya. Siapa ya? Siapa yang berani-beraninya pada hari itu menghalangi kelancaran syuting? Siapa ya? Not me. Period. Panggilan alam tuh memang nggak ada yang tahu. Kalau gue paling memorable was definitely on stage sih. Walaupun mic-nya rada nggak kedengeran, cuman just the experience, kayak kalian musisi udah bukan normal sih, tapi maksudnya kayak udah pernah gitu kan. Kalau gue sama Nanda Meminyok tuh kayak nggak kepikiran ever we will get on stage, ramai banget, udah gitu nyanyi lagi. Kalau talk show masih ngerti gitu kan, rap kayak what? Memorable-nya like I will never forget, gue bakal kasih tahu ke anak gue, cucu gue tuh pernah jadi rapper loh gitu. Aja. Kamu sih pasti on stage walaupun mic gue di mata. Kayak pas pertama masuk mic di mata ya. Gak kedengeran sama sekali mic-nya di sini. Itu paling bodoh. Gak kedengeran apapun. Ingatnya ya waktu syuting bagian gue tuh kan kalau pada tahu tuh di video klip hey all I love you tuh ya jatuh tuh gue ledak tuh baju gue. Bagian apanya tuh yang pecah? Baju gue kan itu kan jadi bajunya bisa kayak gitu gara-gara di dalam tuh kayak kipas angin gitu loh guys yang harus selalu gitu. Jadinya waktu gue bak ya sama aja kayak balon lu pakin meledak gue. Ingat kamar bagian apa yang meledak, Mar? Bagian Slanky ya? Hey, are you sure? Yes. Terus ya, nih ini waktu kita nggak tahu mau benerin pakai apa, nggak ada lakban, nggak ada apa, sementara Maru harus take lagi satu kali lagi. Itu gue yang pegang. Iya bener ini. Ingat sih tuh gue yang beli baterai dulu itu bukan? Ya, yang beli Iya baterai. nyari baterai. Bener itu nyari baterai kita. Jadi kan gue mau pakai lagi kan mau to perform ya guys. Kan kayak gimana nih gitu kan. Jadi itu mbak gue jahitin di rumah kan. Gue jahitin udah rapet nih. Tapi waktu gue perform bagian akhir-akhirnya gue gue jadi oh iya? Kenapa? Kalau lu perform gue dari awal kan lama-lama pasangin gue mati apa gitu. Bener-bener gue bener-bener pengen boker tau, tapi saya nervous itu. Mana gue gagap ya kan, makanya gue lupa lirik gue. Iya gitu? Oke. Waktu gendat-gendut kura-kuru tuh aku kan gendat-gendut waktu kura-kurunya gue puter gue ngambil sosokan muter.
push to profile. Gak di belakang. Oh gitu. Ini pertanyaan nih ya. Kenapa sih kalian bikin Pretty Real tuh kenapa gitu? Kayak awalnya gimana? Kayak tiba-tiba dari beauty vlogger sama rapper terus nyanyi gitu. Minyo. Iya dia ngebut. Mulut kurang ajar gue sih sebenarnya jujur. Biasanya kan diajakin ya sama orang-orang YouTube buat kayak perform di YouTube Fanfest gitu kan. Terus awalnya sih kayak diajakin buat kayak ngambil stage kecil. Karena emang tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Cuman kan gue orangnya kayak apalah semprul aja gitu, kayak nggak mau, bosan, mau yang lebih gede gitu kan, mau yang the it stage dong gitu kan, can I do that gitu. Terus ditanyain emang konsepnya apa. Nah ini paling memorable juga, gue lagi dengerin Puce, emang gue 24/7 kayaknya lagi dengerin lagunya lu, like I'm fangirling man, come on gitu. Gue kayak iya sama tahu Ramen Girl gitu. Gue cuman literally ngomong sembarang aja kayak tahu Ramen Girl nggak gitu. Oh iya tahu tuh, keren banget kalau misalnya lu bisa sama dia gini. Terus gue kayak mulut gue gitu ya. Anjayani aja Kak, Anjayani gitu. Terus akhirnya aku nelfon Maru lah, ngajakin Maru dulu gitu kan, karena aku suka stalking juga. Oh kenal nih kayaknya gitu, boleh minta nomor telepon nggak gitu. Ya udah dari situ lanjut deh gitu. Dan emang selain gue emang suka nyari tantangan baru juga, ya kenapa enggak sih something new aja gitu. Kenapa kita cuma bisa di situ-situ aja mainan makeup doang gitu, kenapa enggak yang lain. There's another option man gitu di dunia ini, why not we grab it by the balls gitu. Gitu aja sih. Itu sebelum gue kontak Puce tuh ya, kayak si Minyo kayak nge-rap apa, gue kayak apa? Lu masa ngadi gue bilang yakin nge-rap di main stage-nya gitu Fanfest kan, gue jadi kayak ampun kayak gue kayak please say psych right now. Tahun lalunya gue udah kayak gue disuruh joget naring. Iya. Tahun ini disuruh nge-rap gitu. Seingat gue awalnya tuh nggak nge-rap, gue doang kan yang nge-rap kan. Seingat gue kalau nggak salah Minyo ngomongnya gitu deh ke gue konsepnya. Jadi you guys are gonna dance. Tiba-tiba abis dance, I love your legs, man. Nice. Ada gue gitu on point gitu loh, lagi nge-rap. Tapi gue bilang ke itu kayak pas di meeting deh. Gue bilang di meeting yang pertama kayak waktu itu cuman gue, Sela, Minyo. Ya nggak sih? Maksudnya dari yang perform. Nah ya, terus gue bilang emang tahun lalu kalian pada ngapain? Joget. Terus gue nonton kan. Joget. Oke. Nah gue suka. No disrespect the dance. Gue kayaknya tahun ini perlu suatu kayak konsep yang lebih kontekstual gitu deh. Jadi instead of you guys are dancing kayak cheerleader gue gitu, terus gue muncul, mendingan semuanya aja nge-rap, kayak kita tunjukin lah sisi lain dari kita semua yang biasanya nggak kelihatan. Let's say kayak siapa yang tahu, nggak semua orang tahu gitu, kayak seorang Cinderella yang suka makeup, tapi dia suka bercandanya Jawa gitu, terus dia rockcast juga gitu. Terus siapa yang tahu kayak gue, orang pikir gue kayak hype beast every single day 24/7, tapi sebenarnya gue basic bitch juga gitu. I still drink Starbucks Asian Dolce Latte gitu loh. Starbucks is the roof. Hal-hal setolol itu gitu yang menurut gue kayaknya bakal bisa kena ke people's minds and hearts. Dan semuanya ternyata pada bisa. Itu gue kaget sih. Itu jujur gue kaget banget karena gue inget banget waktu pesan studio recording itu, gue bener-bener yang kayak nggak ada harapan. Oh ini kayaknya bisa sehari 2 hari gitu. Gue udah siap-siap. Oke, budget cukup gak gitu kan, tanya sama Fania dong. Kayak 2 hari nih kayaknya gitu kan. Terus tiba-tiba setengah hari jadi gitu. That's crazy. Akumulatively setengah hari jadi, and that's crazy. Recording Titan tuh malamnya bukan Titan, Nanda mau ke Jepang, belum packing. Iya. Iya. Oh anjir. Jadwalnya kita tuh 1 orang baru sampai pagi,
Terus malamnya siapa harus cabut. Itu setiap kali mau recording, setiap kali mau ketemu, setiap kali mau rekaman video. Itu kayak gitu. Damn. Baru trending, ada yang terus harus pergi lagi. Wah. Banget. Cepet banget Kenapa? loh, itu hebat. Nanda tuh karena dia mau cabut kan, tapi Nanda juga cepet banget gitu rekamannya. Gak mau ketinggalan pesawat, coy. Ngerem deg-degan. Ayo langsung that ticket money. Gitu, be good at it. Bener. Pas pertama kali rekam, kalian berasa kayak malu banget gitu nggak sih rap di depan orang banyak gitu? Mungkin si Ramen enggak ya, cuman kita kayak gak bisa, gue kayak masuk. Emang coba yang kalian rasakan apa-apa dari saat itu? Yang kalian rasakan? Kayak cringe banget sama diri sendiri kalau gue sih, karena kayak pas denger my own voice tuh kayak kayak gitu banget loh gue. Padahal kirain tuh bakal di auto-tune gitu loh. Jadi kayak ternyata nggak di auto-tune sama sekali. Oh, tapi you guys can actually request loh auto-tune kalau mau sebenarnya. Ada kelar lagi. Kita baru pada tahu Udah 2 anniversary. Bikin remake. Quarantine version. Remaster. Ya bener kayak game. Bener Terus loh. yang baru auto-tune like shit. Pretty real. Itu hebat loh. Dan Kayak Lil Wayne gitu. guys, lirik bikin sendiri semua kan liriknya. Gue bikin Devina sih. Gue dibikin best friend gue juga sih yang rapper. Pas kalian bikin lagu itu yang dipikirin apa sih, kayak apa nih gue mau bahas tentang apa gitu di liriknya kayak gitu. Kayaknya kita semua ada diskusi ya sebelumnya ya, kayak kira-kira biar nggak terlalu beda banget gitu kan. In general ada yang body shaming, woman empowerment, kayak people looking down on us gitu-gitu sih. Jadi setidaknya ada satu konsep gitu. Tapi the chorus which is we're pretty real, itu kalau nggak salah si Puca made it on the spot, Was it on the spot? Literally on the spot, the chorus dude, yang we're pretty real. Oh yes, we're Haters still in our pajamas. Haters still be making dramas. Something. Juga kalau saya orang-orang kagak tahu ya, di refnya kagak ada suara gue. Oh ya? Oh iya. Gue udah cabut tuh. Iya, Ya Maru cabut. Ini bener-bener kayak ya udah deh. Ya. Guys, kalau misalkan ada opportunity lagi nih, kalian bikin lagu lagi kayak Pretty Real 2.0 gitu. Mau nggak? Mau, tapi gue tergantung 2 musisi ini yang udah sign ke agency. Gue enggak. Enggak. I am very Independent. Maru is in, dari Ramen. Gua selalu open. Asal temanya aja. I take it very seriously. Sumpah. Okay, why not you set the tema? Tapi gue mau banget. Menurut gue ya, Pretty Real tuh sebenarnya potensialnya tuh lebih gede daripada yang ini. If we're really gonna make like a 2.0, harus keren banget sih. Mantap. Tapi susah nggak sih kayak orang yang punya lagu viral terus harus kayak nge-up gitu. It's hard, but can be done. Tapi sebenarnya itu kata-katanya Puca banget, but can be done. Gue inget banget di mobil. Everything can be done. Nothing is impossible lah. Ya. Itu kita bikin music video juga kayak ngasal aja nggak sih, yang kayak besok shoot gitu. Jadi kalau misalnya beneran bikin ya harus yang lebih bagus. Harus plan. Jadi gameplaynya adalah satu, cari sponsor yuk. Ayo itu tugasnya Fania sama Vicky, jujur. Our job untuk cari sponsor. Don't worry, man. Cuan can come. Pokoknya kali ini mimpinya Minyo pengen syuting pakai helikopter harus kejadian. Karena waktu itu hampir syuting pakai helikopter, gua nyari helikopter. Nicki Minaj bang-bang apa gimana? Helikopter. Oh iya benar. Kuningan juga. Gimana pakai helikopter? Ada kan yang pakai Iqbal nggak jadi. Itu biar kayak itu loh, siapa yang dikuncir sama Cardi B, Ariana Grande maksudnya. siapa sih itu namanya? Ariana Grande itu Dia sama Cardi. Minaj, dude, it's Minaj. Nicki.
You're done. Lu lebih suka Cardi B atau Nicki Minaj? Gue suka dua-duanya. Gue suka dua-duanya, coy. Don't try to pin women against each other lah. Ya ada Tapi I'm team Nicki. I gotta admit. Soalnya dia bentar lagi bakal sama mereka, woi. All the way. Benar, woi. Bentar lagi udah selevel mereka. Lu fix banget. Gue berak kalau gue ketemu Nicki. Ntar, ada tamu Guys, ada spesial tamu. nih. Ada Siapa? Mardial. Mama. Mana nih? Mama. Santai. Produser sekali nih looknya. Mic-nya Ini setupnya Mardial juga sih. Itu semua. Seperti gue Mardial, gue yang ngerjain musiknya di Pretty Real. Apalagi? Known as Mamang Casbor gitu-gitu. Mamang Casbor, a.k.a. Denny Walls, a.k.a. whatever you want to call me. Bung Mardial udah masuk nih ya. Jadi kita tuh lagi ngomongin tentang Pretty Real nih Mardial. Kan kamu waktu pas belajar nih adalah music producer dari These Amazing Ladies. This Amazing Song and Ladies. Menurut lo tuh Pretty Real tuh kayak apa sih? Kayak ada gak sih sesuatu yang memorable gitu buat lo? Iya pasti memorable lah pastinya. Karena waktu itu kalau dari experience gue buat nge-handle sebuah project yang isinya kolaborasi, mungkin tuh kayak isinya juga yang gue juga sebenarnya nggak terlalu tahu kira-kira porsi nanti jadi songnya seperti apa. Waktu itu kayak yang bener-bener serba nebak-nebak. Cuma waktu itu yang bikin gue agak kayak gue yakin sih kayaknya bakal works karena ada Puce aja gitu. Kayak gue pikir kayak pas recording bakal ada lu kan, kayak gue takut gitu loh, kayak takut Jen. Gue takut ngedirect yang gue nggak tahu sebelumnya pernah nge-rap juga gitu lah. Kayak kalau dari segi produksi kayak gitu. Cuma pas akhirnya jadi, pas udah baru setengah jalan gitu, pas saat prosesi recording gue kayak ini semuanya ngerti tempo, ini semuanya kayak gue kayaknya nggak bakal repot deh. Gue ngerti nggak lo? Persis. Gitu, kayak yang pas lagi recording itu yang gue pikir kayak, kalau boleh jujur nih ekspektasinya di sini gitu. Betul. No expectation. Asli. Segini. Ternyata kalau boleh jujur ya. Boleh jujur banget. Karena ekspektasi gue juga nol sih guys, ke diri sendiri. yang menurut gue yang serunya itu lebih bukan dari segi maksudnya cara bukan dari lirik atau musiknya juga, justru kayak dari swagnya, ngerti lo, kayak per karakter dari tiap kalian gitu kayak punya kontras sendiri gitu. Dari verse-nya Puce masuk ke sampai kayak langsung bet. Yang gue maksud oleh kayak enak emang yang kayak gitu kayak nggak cuman sekedar Royce pada saat gue kan sempat punya ide kayak apa sih Sela mau masuk Jawa gitu kan, terus gue kayak langsung ya udah elemen musiknya juga gue sesuaikan gitu. Jadi menambah kekontrasan gitu, jadi seru aja sih. Ini Puji Mardial. Ada dipuji. Kalau butuh produsin musik ke Mardial aja ya. Ayo. Kan mau bikin lagi kan Tete? Pertanyaannya kan mulai sekolah tadi udah pada semangat banget nih, terus tiba-tiba Mardial datang nih kayak ada apa ribut-ribut gitu. Sebenarnya nih udah pada semangat mau bikin 2.0, kalau diminta produserin lagi mau nggak nih masalahnya? Oh 2.0 ya? Boleh aja sih 2.0. kalau dari rentang waktu. Enggak dong, justru karena kemarin udah kelihatan, jadi menurut gua untuk next-nya mungkin akan sedikit dari segi penulisan mungkin nanti Puce bisa kayak ngasih input yang Lo ngasih kerjaan ke gue ya. Lo udah ngasih kerjaan ke gue nih. Enggak, maksud gue dibikin lebih keren aja sekalian. Sekeren mungkin. Gitu. Ya. Gue nulis apa nih gitu. Iya, sumpah gue juga. Extended versionnya gitu ya. Jadi lu masih Jowo gitu, gue masih haram, tapi mungkin gue udah menuju halal dikit. Wow. Terus Nanda masih Tinkerbell tapi agak not Tinkerbell.
Ya basic tapi kayak lebih kompleks sekarang. Nanda tuh Tinkerbell, Kompleks Nanda tuh Tinkerbell tapi dark. Iya. Anjir. Mantap. Terus ininya udah nikah nih, jadi udah boleh agak naughty. Berarti semua ready ya. Kalau misalnya tiba-tiba gue bisa menemukan sponsor, memang pendanaan kita syuting pakai helikopter apa segala macem, kita berangkat ya. mau nggak nih? Kalau bener nih, gue tinggal halo gitu. Berangkat. Gue bakal balas chat lu 0,1 detik. Terus tuh harus ada twistnya sih, nanti harus ada something yang di belakang tiba-tiba, wih gitu loh. Udah jangan disebar lagi, ntar nggak jadi seru lagi kan. Ada si you know who. Ada si you know who, Cina. Kayak You know who. Maria nggak tahu, you know. ya, ntar di chat sama Puca dikasih tahu tuh siapa nama you know who-nya. Kan lagi di masa pandemi nih, kira-kira ada nggak sih kayak message buat viewers kalian yang suka sama kalian, yang suka selalu setia nonton kalian dari dulu sampai Bikin sekarang? challenge-nya di TikTok. Iya, yang udah bikin transisi gitu kan di TikTok gitu. Ya, yang begitu. Udah ada yang bikin, bahkan ada yang aku lihat ada orang bikin transisi pakai lagu Pretty Real, pakai Second Date juga. Oh my god, kan wow. Sebuah kolaborasi gitu. Ini sponsornya nomor 1 yang kita tampar Second Date. Iya benar. Paru dulu lah yang udah viralkan lagi. Nah, iya benar sih Mar. Ya ampun. Ya pesan-pesannya untuk kita semua supaya ini OOT ya. Supaya selalu sehat, stay at home, dan semoga konten-kontennya keren-keren. Semoga rajin ya kita ya. Terus kalau misalnya jadi Pretty Real 2.0, semoga kita lebih keren lagi. That's all. Love yourself. Aku hilang. Kayaknya pesan-pesan kita kayaknya sama semua kayak Maru, which is basically just stay home and let's just get corona over with. The more we stay home, the faster this will end. And the cooler Pretty Real music video will be karena udah gak ada corona. Dan hopefully semua orang stay safe sih. Jangan lupa untuk bersyukur karena kita tuh, kalau kita ada kesehatan, kita tuh udah number 1 banget beneran. So yeah, itu pesan dari aku. Nanda gimana Nanda? Sama sih sebenarnya ya, stay safe, stay home, sehat selalu, semoga semuanya bahagia selalu. Jangan ada mental health, kita harus happy semuanya, oke? Ya. Kalau dari aku sama, stay home and stay hydrated, minum vitamin segalanya, oke? Eat food. Terus jaga mental health kalian juga karena emang kita semua sekarang lagi, ya tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol di luar rekaman ini, kita juga punya challenge-nya masing-masing untuk to stay sane, to stay stable, and staying positive. Semuanya juga in the same battlefield kalau kata aku sih, cuman berbeda tema aja, beda theme-nya gitu, beda keseharian. Just that's it. And stay strong, man, and yeah, be good. Yang pasti gue sama persoalan stay safe, please stay at home kalau nggak perlu ada apa-apa keluar. Tapi menurut gue kayaknya yang paling gue pelajarin juga buat gue personal di tahun ini dan gue rasa bisa relatable ke semua orang. Let's get our priorities straight. Karena menurut gue dengan adanya pandemic kayak begini gitu, sebuah tanda kutip musibah kayak gini, gue rasa itu ada for a reason, which I think for us, I guess, itu adalah untuk membuat kita nyadar mana yang penting, mana yang sebenarnya nggak penting. Kurang lebih sama, cuma paling kalau yang bedanya adalah kayak jangan selfish aja sih, kayak gue tahu banyak godaan kalian buat ya biasa liburan, ngapain keluar gitu, karena kita semua udah sama-sama jengah pasti kan. Ya, tahan godaan itu, jangan selfish, jangan keluar-luar dulu, itu aja sih. Kayak gue juga termasuk orang yang selalu tergoda untuk keluar. Atau ngapain gitu, ya kan pasti kan kita bete gitu ya. Atau liburan malah, gue kadang-kadang sempet kayak mikir, aduh apa gue liburan aja ya, nggak usah update di sosmed gitu, bener-bener yang diem-diem kayak gitu, ada godaan kayak gitu ya, tapi pada akhirnya jangan deh. Tolong gitu. Nggak worth it.
Yes. Corona is True. real, guys. It's not a conspiracy. Udah ada banyak di circle kita yang udah kena dan juga ada pun yang meninggal. So it's real. Don't treat it lightly, and we're all gonna pull through as long as kita nggak stupid aja karena ini Say natural it louder, selection. Queen. You Thank drop you so this much for the queen. call. I miss all of you. Hopefully we can reunite again. Thank you so much, guys. You guys so much. you guys rock this pandemic. Kalian Kayak cool. all of your things, apa segala macam kegiatan kalian juga. I've been following you guys, all of your content during the pandemic, during the lockdown. You're still creating so much, and it's so freaking incredible and inspiring a lot of people. And I hope that people can inspire a lot of another person juga ya. Pokoknya tunggu aja teleponan untuk Pretty Real 2.0. Tunggu ya grup WhatsApp. Cari aja dulu sponsornya. Cari dulu sponsornya ya. Oh, tenang. Kan abis ini pasti telepon saya deh. Thank you so much, guys. For your time, everybody Have a great nice night. night ya. Kalian semua stay safe, stay sehat semuanya. I love you guys. Guys.